Selamat pagi anak-anak teacher. Pembelajaran matematika kita pada hari ini belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Oke, langsung ke contoh soal saja ya. Contoh yang pertama, sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Berapa banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Dari soal diketahui jari-jarinya, kemudian panjang lintasan. Pertanyaannya, berapa banyak putaran yang terjadi pada roda? Jadi, karena ini berhubungan dengan keliling, maka kamu cari keliling rodanya dulu. Keliling roda-roda itu kan berbentuk lingkaran. Jadi, keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Hasilnya nanti 88 cm. Sehingga untuk menghitung banyak putaran pada roda, panjang lintasan dibagi keliling roda tadi, yaitu 9 putaran. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan keliling 132 meter. Berapakah luas seluruh taman tersebut? Tadi dikatakan taman itu berbentuk lingkaran, kemudian diketahui kelilingnya. Yang ditanya adalah luas. Untuk menentukan luas lingkaran, kita kan butuh R atau D, jari-jari atau diameter. Nah, sementara dari soal ini tidak ada diketahui jari-jari atau diameter, adanya keliling. Nah, dari keliling inilah kita tentukan jari-jarinya. Jadi, tuliskan saja rumus keliling 2 kali Pi kali R, kemudian ikuti rumus ini. Apa yang sudah diketahui, masukkan angkanya. Seperti keliling, 132 sama dengan 2 Pi, sudah jelas 22/7, karena tidak ada dikasih tahu di sini pakai Pi 3,14 ya. Kemudian kali R belum tahu, itu yang mau kita cari. Sehingga untuk R sama dengan 132 kali 7/44. Tadi kan harusnya ini 44/7. Harusnya dibagi, tapi dalam pecahan tidak bisa membagi ya, pembilang dengan pembilang, sehingga harus diubah menjadi kali, tapi syaratnya yang ini harus dibalik. Jadi yang penyebut jadi ke atas, pembilang ke bawah. Nah, hasilnya nanti 21. Berarti sudah kita ketahui R-nya 21 cm, baru bisa masuk ke rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat kali 21 kali 21. Hasilnya nanti 1386 meter kuadrat. Nah, jadi tugas kalian hari ini dari latihan 6 halaman 77. Untuk mengerjakan yang latihan 6, teacher akan bantu kalian untuk memahami soal ceritanya ya. Nah, yang pertama, ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 5,6 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Jadi dari sini diketahui diameternya. Pertanyaannya berapa luas tanah untuk membuat kolam tadi? Ingat kolamnya tadi berbentuk lingkaran. Jadi berapa luas lingkaran itu jika diameternya 5,6 meter. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2, permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran. Ingat, mejanya berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 cm. Pertanyaannya, berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut? Jadi ada dua pengerjaan ya. Yang pertama kamu cari keliling, dan yang kedua cari luas permukaan meja tadi, yaitu yang berbentuk lingkaran ya. Nah, yang soal ketiga, sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Jika seorang anak berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali, berapakah panjang lintasan yang ia tempuh? Karena tadi ceritanya sini dia mengelilingi kolam, berarti kamu harus cari dulu kelilingnya. Setelah dapat keliling, yaitu keliling lingkaran,
baru kamu kalikan 15, karena dia kan tadi mengelilingi sampai 15 kali. Setelah dapat keliling baru kalikan 15, itulah nanti panjang lintasannya. Untuk yang nomor 4, sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 28 cm. Sepeda tersebut dikayuh sehingga rodanya berputar sebanyak 75 kali. Pertanyaannya, berapa keliling roda dan jarak yang telah ditempuh oleh roda tersebut? Jadi ini juga ada dua pengerjaan. Pertama, cari keliling roda. Rodanya tadi berbentuk, ya roda berbentuk lingkaran lah. Jadi berarti cari keliling lingkaran. Di sini jari-jari sudah diketahui. Kemudian pengerjaan yang kedua, cari panjang atau jarak yang sudah ditempuh oleh roda. Ini sama caranya seperti yang nomor 3. Nah, selanjutnya yang nomor 5, sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter. Di seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam Rp25.000 per meter kuadrat, berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut? Kan dikatakan tadi, taman berbentuk lingkaran diameternya 20 meter di seluruh bagian taman. Jadi kalau dia digambarkan itu, misalnya ini tamannya berbentuk lingkaran di seluruh bagian, berarti ini daerah taman. Jadi ini berhubungan dengan luas lingkaran. Makanya untuk mencari total biaya, kalian cari dulu luas lingkarannya berapa. Setelah itu kalikan dengan harga rumput per meter kuadrat tadi, yaitu 25.000 tadi. Itulah nanti biaya totalnya. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Di sebuah kompleks perumahan akan dibangun sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Di dalam taman tersebut akan dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 7 meter. Jika bagian taman yang tidak dibangun kolam akan ditanami rumput dengan biaya 15.000 per meter kuadrat, tentukan total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput. Jadi pertanyaannya total biaya untuk menanam rumput di taman yang tidak dibangun kolam. Nah, jadi kalau digambarkan gini, dia tadi pertama taman itu berbentuk lingkaran, kemudian dikatakan panjang diameternya, buat di bawah saja ya, panjang diameternya 20 meter. Kemudian di dalam ini, di kolam ini, katakanlah kita buat misalnya di tengah-tengah itu ada lagi kolam berbentuk lingkaran. Inilah kolam ikan tadi dengan panjang diameternya 7 meter. Diameternya 7 meter. Nah, disinilah yang akan ditanami rumput tadi. Daerah yang tidak kena kolam ikan itu. Jadi berapa harga yang harus dikeluarkan untuk biaya penanaman rumput di daerah yang tidak dibuat kolam. Berarti kalian harus mencari luas yang pertama, anggap itu luas lingkaran yang pertama yang besar, kemudian luas lingkaran yang kedua yaitu yang kolam ikan. Setelah itu untuk mencari luas yang akan ditanami rumput, berarti luas yang pertama kurangi luas yang kedua ya. Jadi ingat, luas pertama ini untuk lingkaran besar ya, luas kedua itu untuk kolam ikan. Setelah itu, setelah dapat, berarti untuk biayanya baru nanti kalian bisa kalikan. Berapa tadi dikatakan per meter kuadrat tadi? 15.000 ya. Berarti nanti dikalikan 15.000. Nah, itulah nanti untuk total biaya penanaman rumput. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 7. Ibu membeli sebuah hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran. Panjang garis lengkung hiasan dinding tersebut adalah 110 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Jadi kalau kita gambarkan,
Ini anggap sudah berbentuk seperti ini ya. Hiasan dinding Ibu tadi itu berbentuk setengah lingkaran. Kemudian dikatakan panjang garis lengkungnya itu 110 cm. Berarti ini setengah lingkaran. Keliling setengah lingkarannya itu 110 cm. Karena ini bagian luar itu berarti keliling ya. Nah, berarti untuk mencari luas hiasan Ibu ini tadi, luas setengah ini, berarti kamu harus mencari jari-jari dulu kan. Nah, berarti kalau keliling satu lingkarannya berapa? Berarti 2 kali 110. Nanti kamu cari nih berapa. Setelah dapat kelilingnya, baru kamu tentukan R-nya berapa. Nah, baru kamu bisa masuk nanti ke luas hiasan tadi atau luas lingkaran yang setengah lingkaran. Jangan lupa ditambahkan setengah untuk rumusnya ya. Setengah kali pi kali R kuadrat karena dia hanya setengah lingkaran. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 8. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran. Diketahui panjang diameter lapangan tersebut adalah 14 meter. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut jika ia harus berlari sebanyak 3 putaran? Oke, ini sama seperti soal nomor 3 tadi ya. Jadi karena dia mengelilingi. Kemudian di sini diketahui diameternya itu 14 meter. Cari dulu kelilingnya, kemudian nanti dikalikan sebanyak berapa putaran tadi dia mengelilingi. Itulah nanti panjang lintasannya. Untuk soal yang nomor 9, suatu taman yang berbentuk lingkaran akan ditanami rumput dan dibuat kolam. Sebanyak 1/4 taman akan dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Jika panjang jari-jarinya 5 meter, berapakah luas taman yang ditanami rumput? Jadi kalau dibuat ke dalam bentuk gambar dia jadi seperti ini ya untuk soal yang nomor 9. Tadi 1/4 taman dibuat kolam 1/4 berarti dia ada 4 bagian, makanya satu lingkaran ini teacher bagi 4. 1/4 berarti satu saja yang diambil untuk kolam, sisanya dikatakan tadi ditanami rumput. Ingat jari-jarinya itu yaitu 5 meter ya, jari-jarinya 5 meter. Berapa luas taman yang ditanami rumput? Nah, yang ditanami rumput ini berapa bagian? Tadi kalau kolamnya ini 1/4 artinya satu bagian dari 4 bagian total. Berarti kalau untuk taman dia berapa bagian? Ayo, berapa per berapa? Nah, setelah itu nanti kalian tentukan luasnya. Luasnya berarti berapa bagian tadi taman itu? Berapa per berapa? Dikali pi kali R kuadrat. Itu nanti cara mencari nomor 9. Nah, untuk yang nomor 10, sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran akan dipasang pagar di sekelilingnya. Jika luas permukaan kolam tersebut adalah, ini sudah diketahui luas permukaan kolam 154 meter kuadrat, berapakah keliling pagar kolam tersebut? Untuk mencari keliling kita butuh jari-jari atau diameter. Untuk soal nomor 10 ini mirip seperti contoh yang nomor 2 ya. Cuman yang nomor 2 ini kan yang diketahui keliling. Kalau soal nomor 10 tadi yang diketahui luas. Cara pengerjaannya sama saja. Berarti nanti di sini luas sama dengan pi kali R kuadrat. Ikuti itu terus sampai dapat R, baru kalian tentukan kelilingnya. Oke? Demikian untuk pembelajaran hari ini. Teacher harap semua anak teacher bisa mengerjakan dengan benar dan tepat. Dibuat cara penyelesaiannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.